life is flying somehow. Gotta regain control. City lights are shining in the night they call. Lagi-lagi dan lagi, wasit menjadi sorotan di pertandingan krusial seperti perebutan semifinal. Memang gak terlalu mengecewakan dengan hasil, karena di ASEAN Cup tak terlalu menaruh ekspektasi apapun. Namun mau gimana pun, kepemimpinan wasit secara fair adalah tuntutan kerja. Beberapa momen kita dirugikan, seperti saat pengambilan keputusan saat gol penentu lewat penalti, yang sebenarnya keputusan wasit terlihat ragu-ragu. Sang asisten pun sempat menghubunginya, namun siapa sangka gak mengecek monitor VAR. Sesuatu yang kembali membuat publik bertanya-tanya, karena bukan pertama kalinya wasit tak mau mengecek VAR. Selain itu, banyak juga momen lain yang cukup merugikan. Laga itu juga disaksikan hampir seluruh pemain senior, bahkan pemain diaspora pun tak lupa untuk memberikan dukungan. Salah satu yang jadi sorotan adalah Strike, yang jadi satu-satunya diaspora yang ikut dan kelihatan kasihan banget. Terlebih saat momen protes kepada wasit, Strike terlihat sangat santai. Nampaknya ia sudah sangat biasa menghadapi situasi wasit yang agak-agak begini. Fakta menariknya, pengadil lapangan kali ini ternyata memang kurang memiliki pengalaman. Namun entah bagaimana kok bisa ditugaskan oleh pihak AFF. Sengajakah atau emang standar turnamennya rendah? Lantas standar apa yang dimaksud? Simak sampai habis agar tahu jawabannya. Pada akhirnya memang Indonesia gagal lolos ke semifinal. It's okay lah ya. ASEAN Cup pakai pemain muda yang sejatinya diharuskan berkembang dan bisa membentuk kekompakan untuk skuad U23 yang akan berjuang di ASEAN Games serta kualifikasi Piala Asia, bukan untuk memperebutkan juara Piala Ciki. Walaupun target lolos babak grup, namun perjuangan mereka sejauh ini juga patut diapresiasi, mampu bersaing hingga detik-detik akhir. Ya, jika di pertandingan bisa mencetak gol penyama kedudukan saja, nggak perlu harus menang, maka Indonesia dipastikan akan lolos. Jujur, pada babak awal sebenarnya anak asuh Sintayong sangat terlihat kebingungan. Ferrari CS seperti belum menemukan titik permainan mereka, sehingga kebanyakan bermain di lini pertahanan sendiri saja. Filipina justru lebih agak menyerang. Secara aliran bola mereka sudah paten, mengingat Filipina pakai skuad inti yang kebanyakan memang sudah lama terbentuk. Berbeda dengan skuad Garuda baru dibentuk sejak AFF. Jadinya kelihatan banget gimana chemistry yang belum terlalu dapat. Ditambah akurasi passing yang rendah, udah deh combo yang bikin lini tengah agak mati. Statistik babak pertama menunjukkan Indonesia memiliki 3 on target, sama halnya dengan Filipina. Namun peluang tersebut masih belum terbuka. Ada sih sebenarnya peluang terbuka lebar, tapi Arhan Fikri yang mendapatkan bola tersebut malah terpeleset yang membuat bola entah terbang kemana. Dan satu lagi dari Marcelino yang berjuang sendirian sampai syuting di dekat tiang, sayangnya masih terbentur mistar. Lemparan ke dalam Arhan seringkali mengancam, sampai-sampai pemain Filipina ada yang menghalang-halangi langsung di depan Arhan. Namun yang paling teringat dari lemparan Arhan seringkali menimbulkan kerusuhan di depan gawang Filipina yang kurang kondusif. Sejumlah pelanggaran terjadi, bahkan Ferrari kena kartu merah karena dianggap mengikut lawan. Wasit spontan memberikan kartu merah ke Ferrari dan kartu kuning ke pemain Filipina. Sebuah keputusan yang merugikan, terlebih gak mau cek VAR dulu deh kalau memang ragu. Sesuatu yang bikin Indonesia harus bermain dengan 10 orang. Lakukan sudah cukup baik. Tepat yang menyerang. Bekerjasama dengan Marcelino. Shooting Marcelino. Maulana, ini umpan yang sangat baik. Raihan Hana coba men-set up Arkan Fikri, tapi gagal untuk bisa diarahkan tepat sasaran. Tendangan dari Arkan Fikri. Bekerjasama dengan Marcelino. Shooting Marcelino.
Pada babak kedua sudah agak lumayan, meski sering kebingungan di back doang. Tapi solusinya terlihat sudah mulai ada, seperti Marcelino yang kerap diperintahkan turun untuk mengolah bola dari belakang. Permainan agak sedikit berkembang lah, skema sudah mulai ada, dan Marcelino juga kembali menjadi pemain kreatif yang paling sering melesatkan shoot. Sebelum akhirnya laga berubah karena wasit memutuskan memberikan penalti untuk Filipina. Sebab bek timnas dianggap handsball, padahal terlihat terkena ini loh lengan atas, bukan tangan yang disengaja pula. Karena murni ingin menekel dan tangannya pasti refleks aja untuk keseimbangan badan. Wasit sebenarnya di sini memang ragu-ragu. Terpantau wasit VAR juga sempat berkomunikasi. Namun siapa sangka ternyata keputusannya nggak berubah dan ya, pertanyaannya kenapa nggak dilihat monitor VAR-nya? Kebobolan lewat penalti ini benar-benar merubah segalanya. Permainan jadi agak panik, ditambah Filipina sering guling-guling mengulur waktu. Lempar lembing Arhan sering kembali jadi andalan sampai detik-detik akhir, walaupun pada akhirnya lawan sudah siap mengantisipasi. Dan ya, skor 1-0 adalah hasilnya coy. Namun banyak sorotan lain kepada wasit yang dinilai merugikan. Seperti momen ketika pemain lawan sering menarik jersey tapi kok cuma di kartu kuning coy. Tackle keras dari belakang juga nggak di kartu kuning tuh pemain Filipina. Bahkan ketika Detan ditanduk juga hanya kartu kuning saja. Sesuatu yang berbanding terbalik dengan apa yang diterima Ferrari. Padahal melihat situasinya sama-sama menit akhir waktu normal. Dan di depan kotak penalti loh, tindakan pemain Filipina juga keras. Standar A fakta wasit Koji Takasaki baru join laga internasional. Ya, pemimpin pertandingan yang mengusir Ferrari bernama Koji Takasaki. Wasit berasal dari Jepang dan sudah berusia 32 tahun. Meski sudah berkepala 3, namun menurut laporan Bolanet, Koji Takasaki masih memiliki pengalaman sangat minim, bahkan belum pernah memimpin laga internasional level senior. Laga Indonesia versus Filipina jadi debut internasionalnya. Wasit Jepang ini baru memiliki lisensi wasit kelas 1, baru mendaftar sebagai wasit internasional pada 2024. Pantas saja masih terlihat grogi, termasuk mengambil keputusan yang bimbang dan pada akhirnya tak melakukan cek VAR. Nah, pihak AFF kok berani-beraninya menugaskan wasit sekelas ini buat laga krusial yang jelas-jelas tensinya tinggi. Memang sengajakah atau memang standar wasit mereka cari yang lagi magang biar bayarannya murah coy? Entah deh, pada intinya turnamen ini memang kelasnya bawah. Tarkam, wasit blunder selalu jadi permasalahan kontroversial. Reaksi Rafael Strike lihat wasit, senyumin aja. Strike jadi pemain yang jarang banget memegang bola. Meski diharapkan bisa menggendong, namun tak bisa mencetak satupun gol. Di sini nggak menyalahkan Strike juga ya teman-teman, karena Mimin tahu gimana susahnya jadi Strike, karena nggak dapat supply bola. Beda ketika bermain di skuad utama. Selain itu, permainan yang seperti Tarkam sepertinya bikin Rafa males melakukan duel-duel sebab takut cedera. Dan pada laga kali ini pun bisa terlihat ia digantikan karena pincang. Ditambah wasitnya yang agak-agak coy. Lihatlah bagaimana reaksinya saat protes ke wasit. Ia seperti bingung tapi pada akhirnya senyum-senyum juga karena menyadari kalau di skuad utama juga sering diginiin wasit. Ya kalian tahu sendirilah, Ron 3 juga pernah diginiin wasit. Pemain diaspora lain ternyata memantau. Mengingat ini adalah laga penentu, tentu saja membuat sejumlah pemain diaspora yang masih nggak sibuk meluangkan waktu untuk menonton untuk memberikan semangat. Walau hanya live streaming, terlihat lewat story Instagram pemain-pemain seperti Shandy Walsh, Ivar Jenner, Justin Hubner, Calvin Verdong, Martin Pas, Kevin Dix, dan tak lupa juga Kapten Jeitzas. Tentunya mereka semua juga berharap agar menang karena biar mempunyai pengalaman lebih mencapai semifinal yang akan menghadapi Thailand. Sayangnya yang mendapatkan slot itu adalah Filipina dan mau gimana lagi, ya kan?
time surround me, gonna speak out loud. Past mistakes are fading, the past we create. Change is never waiting, don't you hesitate. Time to bounce. Ya, terlepas dari permainan yang masih kurang, tetapi sudah berjuang sampai di sini saja wajib diapresiasi. Melihat bagaimana mereka yang bisa bersaing untuk lolos. Terlebih talenta pemain juga mulai muncul kan karena perjuangan tersebut. Doni Tri Pamungkas contohnya, pemain Persija Jakarta ini jadi yang paling konsisten selama turnamen. Lagian di ASEAN Cup 2024 kan emang gak ditargetkan juara. Dan Mimin juga udah mengingatkan buat gak usah berekspektasi terlalu tinggi, ya kan? Take time to back away, find another way. In this game we play, gonna seize the day. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.